diagnostik itu juga bisa ya, jadi sini ditampung itu diperiksakan dan lain-lain. Itu dia yang mau operasi gitu, pasien yang nggak sadar walaupun nggak ada masalah di kandung kemih, tapi karena dia nggak sadar nggak bisa bilang kapan pipis, jadi dipasang kateter. Atau mau operasi juga kan ada masa dia nggak sadar kan gitu, sehingga dipasang kateter. Kita langsung ke pelaksanaan aja ya. Ini nanti ada alat-alat yang diperlukannya. Nah, tadi prinsipnya steril berarti ada alat yang steril dan non steril. Yang non steril ini non steril ya. Ini apa sih namanya? Barab short. Kemudian ada perlak ya, perlak buat alas nantinya. Kemudian plaster, ada gel. Kemudian ini nggak steril nih, kalau kita pegang juga kan walaupun isinya tetap steril. Ini apa yang namanya, Squid. gitu ya. Dan ini dia luarnya nggak steril tapi dalamnya steril, jadi ini kan posisinya tuh tertutup ya, masih tertutup kan gitu ya, kayak gini posisinya. Terus ini ada klem, nanti sekarang kita habis pasang kita bedel-bedel threading pasiennya, kemudian ngelepas kateter juga ya. Tapi kalau untuk pemasangan kita nggak perlu ini sih, kalau pemasangan mah cukup. Ini yang nggak sterilnya, ini ada perlak, ada apa, barshot gitu ya, ada plaster, gel, kemudian aquabides, terus kateter. Kateternya itu tadi sama-sama disobekan kan, kateternya itu luarnya nggak steril kan gitu, tapi ininya steril dalamnya. Coba lihat piket siapa? Aku berharap ini juga ini tuh ada nutup lah gitu ya, coba bisa bikin. Ada kateter ini ada berbagai macam ukurannya. Jadi teman-teman lihat dari sini ya, ini ada ukuran 14 itu berarti kan kecil ya, 12, 14 tuh makin kecil nilai angkanya, berarti makin kecil ukuran diameter kateternya. Makin besar angkanya berarti makin besar ya. Ini dewasa tuh biasanya 16, 18 gitu ya, itu pakai itu biasanya, tapi juga tergantung dari si lubang dari uretranya ya. Kemudian di kateter nih di sininya tuh ada ini tulisan 14 fr, berarti ukurannya sama ya tadi 14. Kemudian ada tulisan 30 mili. 30 mili ini artinya apa namanya, aquabides yang maksimal dimasukkan untuk memfiksasi itu 30 gitu. Ini difiksasi untuk balon tadi, untuk ngisi balon. 30 teh lumayan besar gitu, jadi jangan 30 tambahin lagi itu bisa meletus. Ini berat balonnya kan terus ngembang. Ini kateter, kemudian urine bag ya, urine bag ini enggak steril tapi ini steril. Terus ada handscrew steril ya, handscrew steril ya, ini tertutup nggak kayak gini lah ya, handscrew steril. Kemudian nggak sih ini tadi itu bekas saya kamarana beli sampahnya. Ini tuh dalam bungkusan plastik kayak tadi ya. Nah ini juga ada tutupnya ini tuh. Ini untuk membuka nutup gitu ya. Kemudian ada yang satu lagi mah ada yang diputar gitu ya. Nah, ini dia diputar. Ini dia keluar urinnya kalau diputar. Nutup. Plastik tadi ya. Atau ada minta tolong bawain yang baru, gantungin kayak gantungan gitu, cantolan gitu untuk menggantung ini ada. Jadi nanti disimpan di sananya, digantungin gini gitu. Kalau nggak ada ya silakan berkreasi, apakah pakai
apa tadi pakai kasa atau gimana ya? Itu yang non sterilnya. Kemudian yang sterilnya, teman-teman bisa posisikan senyaman mungkin ya, biar teman-teman bisa kerja gitu ya. Sekarang udah jam 4 ya. Jadi saya bisa dipastikan. Nah ini belakangnya dia nggak steril tapi depannya itu kan masih Steril. Kalau ditarik itu gimana? Sini ada kom. Nah ini dia tutupnya. Ada kom, ada bengkok, ada barang shot, itu steril. Kemudian ada pinset buat apa? Lupa hygiene atau membersihkan daerah genitalia ya sebelum kita pasang. Kemudian ada kasa ini steril, gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau kerja siapin alat dulu yang non steril dulu. Nanti setelah itu kita pasangin ke steril baru kita kerja yang sterilnya ya. Oke. Kita ke Ibu Salpa, tanggal lahirnya kapan Bu? tanggal 4 bulan April 2006. Oh iya sama. Ibu hari ini akan dilakukan pemasangan kateter ya, nanti dimasukkan selang buat pipis ya ke apa namanya, ke tempat pipis gitu ya, di bawah, dari bawah ya. Soalnya nih ibu ya masih kesulitan untuk buang air kecil, ini juga nih masih keras ya sininya gitu. Apa ibu bersedia? Bersedia. Oke, kalau enggak anak saya. Ancam. Jadi saya siapkan dulu alatnya ya Bu ya. Kemudian tutup sampiran, jaga privasi pasien ya. Pasiennya perempuan maka perawatnya baiknya perempuan, laki-laki baiknya laki-laki gitu. Atur pencahayaannya ini kita udah siapkan alat. Diposisikan pasiennya ya. Ini ibu punten ya, ini dibuka, kakinya diangkat. Nah gitu. Kaki diangkat supaya dia bisa. Kalau misalnya kita belum mulainya tutup ya. Cuci tangan, mana ini? Kadang ya tadi untuk melindungi sih bisa, boleh ya. Kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa. Oh, berarti kita Siapkan dulu alat-alatnya. Kemudian yang tadi yang non steril tuh disiapkan dulu. Misalnya tadi ini ada, ini kita mau masukkan kateter misalnya. Ini kan biasanya kan nutup gini ya, kita sobek, tapi jangan sampai yang dalam tuh dipegang sama kita. Nanti kemudian kita masukkan ke sini. Luarnya luarnya non steril, dalamnya steril. Kemudian ini juga kalau mau dimasukkan di awal juga boleh. Ini pakai plastik, dibuka, ini bisa disimpan di sini. Dibuka, sobekin, nanti dimasukin gitu. Jadi nyobekinnya gimana caranya? Ini anak kan kalau gini mah nggak bisa. Minta sama teman-teman digini-gini, dikepruk-kepruk, debunan ngepruk-ngepruk tadinya. Saya sobekin yang di sini ya. Kemudian
Ini udah semua disiapkan. Udah ya? Jam sama. Tadinya disatuin. Ibu, betadin sama gelnya disatuin satu. Enggak. Kan betadine itu kan tadi buat ngebersihin area gini tadi ya. Ini pasang. Gel mah bisa disimpan di pinggir. Oh. Jangan satu di sini. Kalau mau di kasa di situ. Boleh. Kalau mau di situ juga. Tapi pas nanti mau praktek kan pas ulang Nanti udah kita ke bisa di tangan. Buka, open ya. Kalau dia pakai celana dalam lepasnya jadi lepas gitu ya, untuk mempermudah sih gitu. Kalau enggak agak susah. Tapi kalau cuma segini nih dibuka nanti si pas itu saya pakai oh iya, di dalamnya ada pinset sama bengkok 2. Pinset tadi 2. Buat apa? Pakai hygiene. Dibuka ini ya. Ini diambil nggak? enggak. Ini gimana? Nggak boleh diambil. Dalamnya. Kalau nggak diambil nanti gimana pasangnya? Ini langsung. Ini gimana itunya? Samanya. Situ aja ya. Kalau mau ya teman-teman bisa di tangan. Oh iya. Tapi jangan sampai ini tangan ini kena yang Bagian luar. Terus saya pasang bengkok. Sambil bengkok. Ini boleh masuk ini nggak sih? Boleh. Udah steril. Pasang buka dulu ya. Ini looknya steril. Masih duduk. Apa di sini? Saya menyiapkan dulu ini ya. Ini sebenarnya bisa di apa namanya disambungkan dengan urin bag ketika di sini atau pas nanti di sana juga boleh. Gitu ya. Saya tadi sebelumnya jaga steril. Saya pasangin dulu di sini. Anak itu udah kresek ya. Bisa sambungkan. gimana cara nemuin? Teman-teman kalau mau ngecek balon ya bisa. Misalnya teman-teman mau ngecek balonnya dulu gitu. Ini bisa tadi soalnya teman-teman masuk hobi. Oh, kayak susah ngambilnya. Anggap dia udah mengacung ya. Ini sorry. Ini kalau utang
Dimaklum berarti Bu ya, karena kesalahan kesenjangan. Nah ini tadi kena itu. Kalau dia bocor dia nggak akan ngegelembung si balonnya. Jadi isi cairan jadi untuk investasi. Kalau dia bocor dia akan ngempes. Ya teman-teman nanti hati-hati ini ketika ini licin jadi lumayan. Saya keluarin lagi ya. Ini kalau udah dicobain keluarin lagi, jangan lupa. Tarik aja, nanti dia ngempes sendiri. Saya mau kupas lagi dulu. Udah. Terus diambil lagi. Kupas gini pakai pincet ya. Ini boleh diambil ke sana nggak? Ini boleh ya. Ini kalau mau diambil ke sana ini boleh. Kalau enggak, teman-teman ini masukin nih tuh misalnya. Berapa butuhnya sih untuk ngebersihin pulsa ini? 5. 4, 5. Mana aja? Labi ya. Yang mana? Ini? Iya. Tuh. Buat mana? Mayora terdekat. Terdekat. Buang. Minora terjauh. Yang dalam ya? Iya. Sabar ya. Yang terdekatnya. Habis itu? Klitoris. Buang. Ini kemana? Ke bengkok. Habis itu apa? Masalah. Perempuan berapa sih? Karena dia panjang. Iya. Jadi si uretranya panjang. Si gel itu nanti untuk melengkapi ya supaya dia misalnya tuh masukin. Ini teman-teman mau pakai tangan di on kan tuh boleh satu ya, atau misalnya pakai itu apa kasa nih begini misalnya buka dibuka gitu. Ini kita masukinnya ke lubang yang mana? Uretra yang mana? Atas bawah? Atas. Nah itu ya, masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Gue tarik nafas dalam ya. Kalau yang operasi biasanya pernah, kayak biasanya gitu. Ini lumayan susah, berarti terlalu kecil ini. Nah. Ini yang kecil, anggap sini aja. Nggak boleh, ininya kecil lubangnya. Sorry. Begini. Kalau yang itu ada nggak pentem yang perempuan satu lagi?
Itu apa? Cowok. Kan masuk. Ini berarti harus yang 12 ya. Ini susah. Anggaplah sinilah masukinnya. Ini anggap masuk ke iya, masukin ke uretra. Tadi berapa panjang? 4 cm. Kayak 4 cm. Jadi jangan sampai habis kalau perempuannya. Terus dia dimasukinnya teman-teman tante. Enggak jebol juga, cuman emang dia akan masuk banyak. Ini kalau di dalamnya ada banyak apa namanya? Banyak urin, biasanya kalau udah masuk tuh dia keluar. Makanya harus dicek nih. Benar masuk nggak sih? Ini gitu ya. Ini kalau udah masuk langsung segera difiksasi. Ini hati-hati jangan sampai ketarik nanti. Ibu udah on dua-dua dah. Karena udah mau selesai nggak apa-apa diangkat. Makanya kenapa tadi ini di akhir ya? Oh, Ini udah on dua-duanya nih? udah. Ini udah. Udah. Itu kan yang pakai kasar. Enggak, tetap aja dia udah. Sebenarnya dia udah on. Ya, udah kasar. Dia di on kan. Ini pas fiksasi harus enggal-enggal sebenarnya bisa, apalagi pastinya kalau gelisah ini bisa ketarik-ketarik. Terus dimasukin. Masukkan berapa banyak? Nah, sesuai 30. Maksimal 30. Jadi dia boleh 20, 15 sampai 20 gitu ya. Ini kalau udah dimasukkan, ini anggap nih udah dimasukkan tadi 20 ya. Coba tarik perlahan. Kalau nyangkut nih berarti dia udah ngunci. Jadi kayak gini, balon sini ya. Ini balon, dia fiksasi nggak bisa tarik. Udah? Udah, nanti ini dibuka. Sebelum fiksasi jangan lupa dibuka. Ini kan di on kan. Iya. Kebayang kalau difiksasi di dia, itu mah nggak buka. Nah, ujian pada kadang gitu. Neng coba ambil yang tadi laki-laki pentong. Pada saat ini pegang ya, bisa pakai ini. Pegang. Ini teh jangan asa-asa, jadi jangan gini pegangnya. Ih, cina gitu. Enggak. Ya, pegang yang mantap terus 90 derajat. Jadi kayak gini. Ini nanti dimasukkan. Ya. Kadang ada juga yang pakai lidokain itu untuk mengurangi nggak nyamannya. Nanti dimasukin. Kadang suka sampai segini, sampai mau habis lah gitu. Karena panjang katet si uretranya. Dimasukkan nanti. Makanya tadi ada yang pakai lidokain supaya mengurangi nyeri gitu ya. Nextnya mah sama gitu prosedur berikutnya. Jadi difiksasi. Itu disimpan lagi. Ini udah selesai ya, keluarin. Nah ini kalau yang tadi dia udah dipasang duluan si apa ini green bagnya. Kalau dia yang belum dipasang duluan, kalau dia yang dipasangnya di sini misalnya, jadi kan ini ya misalnya ini masih di sini misalnya kita nih masukin, berarti ini ada satu bengkok buat urin. Terus kita masukin, kita masukin gitu. Atau kalau nggak ini ditutup dulu gini, kita masukin nanti dia akan keluar ini kesini. Ini tadi habis ini tuh fiksasi, segera fiksasi. Hati-hati dia kemana-mana. Langsung ambil kuah bidas, fiksasi dulu, terus hubungkan ke urin bag. Jadi urin bagnya udah dideketin di awal. Apa? Diklaim sininya? Jangan. Nanti si klaimnya di sini aja. Nggak boleh diklaim di situ. Nanti ininya nah ini difiksasi. Kalau perempuan fiksasinya ke paha, kalau laki-laki ke perut atas, ke sini laki-laki. Kalau perempuan ke sini.
gantung di sini, gantung gitu ya. Dia bisa pakai celana dalam nggak? Bisa. Bisa, ini bisa kan celana dalam tuh kan sampai sini. Iya. Ini kan ini ke pinggir gitu. Nah, itu nanti dimasukin ke celana dalam. Untuk kasihan kalau nggak pakai celana dalam. Ini kalau udah selesai berarti dibereskan ya. Ini dibereskan. Ibu, pemasangan kateternya udah selesai. Gimana perasaannya Ibu? Lega. Nggak nyaman. Gak nyaman, ada yang ngalangin sos. Iya, tapi ini kateter misalnya ya. Setelah itu selesai mau pulang, mau dilepas. Nah, sebelum dilepas tuh harus dilatih dulu, namanya bladder training. Jadi melatih kandung kemih untuk menahan kencing, merasakan ingin kencing. Karena tadi dia dipasang selang, jadi seolah ketika diisi teh otomatis keluar kan gitu. Jadi dia mungkin nggak kerasa pengen pipis gitu, tahu-tahu ini di sini udah penuh gitu ya. Karena setiap diisi langsung keluar gitu. Nah, sehingga bisi gitu, si sensasi itu menurun, itu akan berpotensi tadi ya menurunkan sensasi rasa keinginan untuk berkemih gitu, sehingga dilatih. Gimana ngelatihnya? Nanti pakai klem. Ini klem. Jadi nanti ini diklem di sini. Jangan di yang kuningnya ya. Kalau yang kuning deket ke genitalia ya. Sini diklem. Kalau nggak ada yang gini bisa pakai, karena suka pakai karet. Jadi dilipat, dikaretkan gitu. Ya. Ibu ini sama saya lagi diklem dulu ya. Nanti kalau ibu pengen pipis, ibu bilang ya, nanti saya buka. Dibukanya sama saya aja. Ibu boleh bilang ya. Nanti kalau dia pengen pipis, berarti kan dia ada rasa, oh iya udah ngerasain kan si kandungnya bahwa dia itu ingin berkemih, belajar nahan dulu, belajar nahan pipis. Kemudian ini kita lepas gitu. Ini berkala biasanya. Setelah dia keluar, ya kita cek benar nggak sih keluar kandung kemihnya, urinnya keluar nggak sih, berapa banyak urinnya yang keluar gitu ya. Udah, misal udah selesai nih, kita klaim lagi. Nanti misalnya 2 jam berikutnya atau berapa jam berikutnya kita juga cek, ibu kan pipis nggak gitu, atau tadi kita lihat ini udah 5 jam dia nggak ngebel, kenapa ya, harusnya kan tadi udah ada keinginan untuk berkemih harusnya kan gitu. Nanti kalau dia udah berkala nih, suster saya pengen pipis gitu, misal buka lagi keluar, udah bisa merasakan dan bisa menahan, berarti udah cukup baik sih kandung kemihnya. Kalau begitu ya itu bisa dilepas. Dilepas tadi perlu alatnya, spet yang tadi ya. Ini spet, yes, cukup spet, kemudian bengkok buat ngolin cairannya, sama apa ini namanya, sama bak ya gitu. Ya, ini alatnya gini. Kita mau melepaskan kateter, jadi kita nggak usah pakai bak steril, terus bawa bengkok sama bak tadi ya. Perlak aja di sini, nanti dia basah atau apa gitu, enggak juga nggak apa-apa. Ibu sekarang mau dilepas ya kateternya, ternyata ibu udah boleh pulang hari ini, jadi kateternya dilepas dulu ya. Jangan lupa bawa pusat sampah. Bismillah. Tadi keluarkan juga, nanti akan keluar. Sedot lagi kita ya. Jadi langsung keluar sini ya. Sampai habis ya. Oh udah habis.
kalau ada kresek ya masukin ke kresek nanti. Pokoknya kalau kesini itu enggak cukup. Boleh. Handscoon bersih aja. Di situ. Bisa ini mah jangan dibuang ya. Ini tinggal tarik, ibu tarik nafas. Apa? Langsung dibuang. Ya kan kalau dibuang di sini nih, gitu ya, biarin. Itu cukup. Jadi bawa kresek sama itu. Ya, terus kalian langsung buang sama Handscoon. cuci tangan. Ya.